Ayah, Oh, selamat. Mana gula? Mana gula? Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat selalu ya. Kali ini aku mau share salah satu produk yang aku beli dan sangat kepake sampai sekarang, yaitu trampolin dari Want2Fit. Di sini aku akan mereview trampolin ini setelah penggunaan selama hampir 2 tahun. Kelebihan serta kekurangannya akan aku bahas sedetail mungkin untuk teman-teman semua. Nah, sebelum lanjut lagi, minta supportnya ya teman-teman untuk subscribe channel aku ini. Terima kasih. Aku udah beli trampolin ini sejak Linka belum lahir, sekitar 2 tahun yang lalu. Aku beli ini sengaja untuk olahraga anakku, El, karena memang anakku ini aktif banget. Jadi aku beli untuk menyalurkan energinya agar kegiatannya lebih positif, serta untuk melatih motorik kasarnya. Alhamdulillah, anakku suka banget, dia sangat senang. Hampir tiap hari dia lompat-lompat di atas trampolin ini. Ini bisa menguatkan otot tangan serta otot kakinya. Ditambah nanti saat aku melahirkan, aku akan lebih fokus dengan Linka. Jadi akan berkurang waktu mainku dengan El. Trampolin ini bisa untuk mengisi waktu bermainnya. Ini saat aku unboxing paketnya. Produknya datang dalam kondisi bagus, sesuai pesanan, dan tidak ada yang kurang, serta packingnya pun aman. Harganya murah untuk trampolin dengan kualitas seperti ini, yaitu hanya Rp499.000. Nanti link produknya aku share di deskripsi ya. Aku sebenarnya memang cari trampolin yang harganya tidak terlalu mahal, tapi tetap aku perhatikan keamanannya. Bahannya awet, kokoh, tahan lama, dan tentunya bisa dipakai anak-anak maupun orang tuanya untuk olahraga. Setelah mencari berbagai macam trampolin, membandingkannya satu persatu, sampai akhirnya pilihanku jatuh kepada trampolin Want2Fit ini. Timbangannya karena merek ini sudah terkenal, jadi keamanannya sudah tidak dapat diragukan lagi. Reviewnya juga aku lihat bagus-bagus. Harganya murah, hanya Rp499.000 dengan fitur seperti ini. Kapasitasnya besar, bisa sampai 150 kilo. Ada fitur pelengkap, seperti tambahan pegangan, jadi kita lebih aman. Beratnya ringan, hanya 1,2 kilo. Bisa aku pindah ke sana kemari sesuai dengan kebutuhan. Ukurannya juga pas, tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Fitur dari trampolin Want2Fit ini yaitu diameternya 40 inci atau 101 cm. Bahannya stainless, trampolin ini bisa dilipat, jumlah kakinya ada 6. Berat penggunaan maksimal 330 pon atau sekitar 150 kilo. Ada 2 warna, yaitu merah dan hijau. Berat trampolinnya 1,2 kilo. Ukuran paketnya, panjang 31,5 inci, lebarnya 15,7 inci, dan tingginya 5,5 inci. Perlu teman-teman ketahui, untuk trampolin ada 2 tipe, yaitu trampolin yang menggunakan pegas dari logam dan trampolin berbahan karet. Untuk yang Want2Fit ini menggunakan pegas dari logam. Pada jenis trampolin yang berbahan karet, suara yang dihasilkan saat melompat di atas trampolin lebih minim dibanding jenis pegas besi. Namun jika rusak, maka bahan karet biasanya tidak bisa diganti. Sementara pada jenis pegas besi, walaupun bisa menimbulkan suara saat digunakan, tapi teman-teman bisa menggantinya bila pegas sudah mulai rusak atau berkarat. Ini merupakan kelebihan dari trampolin yang menggunakan pegas. Selain itu, tipe ini lebih tahan lama dibandingkan dengan trampolin berbahan karet, karena pegasnya terbuat dari logam. Namun, trampolin pegas biasanya akan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan dengan tipe karet ketika digunakan. Tapi menurutku, setelah pemakaian trampolin ini selama kurang lebih 2 tahun, suaranya masih standar ya, tidak mengganggu sama sekali. Jadi bagiku tidak ada masalah dengan suara pegasnya ini. tahu ngarang-ngarang aja. Ke apa-apa.
lagi kan bisa dapat TV. Capek. Istirahat dulu. Dah, tidur ya. Tidur. Trampolin berbahan karet tidak berisik. Suara yang dihasilkan oleh tipe karet jauh lebih kecil dibandingkan dengan trampolin tipe pegas. Tipe ini memang sangat cocok digunakan di lingkungan tempat tinggal yang bertingkat. Akan tetapi, daya tahan tipe ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tipe pegas. Selain itu, bila karet telah rusak, teman-teman perlu menggantinya atau bahkan harus membeli produk yang baru. Karena itu, jika membeli tipe karet, pastikan trampolin yang teman-teman pilih dapat diganti karetnya bila rusak sewaktu-waktu. Teman-teman bisa membeli trampolin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan tentunya. Karena tipe pegas harganya jauh lebih murah dibanding tipe karet. Kalau aku pribadi, sudah cukup puas dengan trampolin seharga 500.000 ini. Bisa digunakan untuk mengasah motorik kasar anak-anak dan untuk olahraga orang tuanya. Hal penting berikutnya yang perlu menjadi perhatian teman-teman saat memilih trampolin adalah kestabilan. Kestabilan trampolin sangat tergantung pada jumlah kaki yang dimilikinya. Jumlah kaki bisa bervariasi tergantung ukurannya. Namun, jika ingin lebih stabil, pilihlah trampolin yang memiliki banyak kaki sehingga dapat menahan beban dengan kuat. Trampolin ini jumlah kakinya ada 6. Untuk keamanan ekstra bagi anak-anak, pilih yang dilengkapi dengan pegangan seperti ini, dan ada juga yang dilengkapi dengan jaring yang mengelilingi trampolin untuk keamanan tambahan. Trampolin yang memiliki pegangan akan membantu teman-teman tetap stabil, sehingga dapat melompat tanpa kehilangan keseimbangan. Dan dengan adanya pegangan, teman-teman juga bisa menambah variasi pada gerakan olahraga. Aku sudah pakai selama hampir 2 tahun dan aku puas dengan trampolin ini. Dengan harga 500.000, aku dan anakku sudah bisa berolahraga melompat-lompat di atas trampolin ini. Sampai saat ini tidak ada kendala serta tidak ada satupun part yang rusak. Padahal dipakai hampir setiap hari. Untuk pegasnya pun masih kuat sama seperti awal membeli dulu. Namun untuk trampolin ini, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, ada kekurangannya, yaitu suara pegasnya lumayan nyaring. Jadi, kalau teman-teman yang akan simpan di lantai 2, trampolin ini kurang cocok. Karena untuk yang pegas ini lebih murah, lebih awet, tapi suara cenderung lebih keras. Sehingga teman-teman yang akan menaruh di lantai 2 atau di apartemen, lebih cocok pilih trampolin yang model karet. Hal penting yang harus diperhatikan ketika anak-anak menggunakan trampolin adalah pastikan keamanannya. Sehingga selalu awasi ketika anak-anak melompat. Terlebih, untuk anak yang usianya di bawah 5 tahun. Nanti di akhir video, aku akan menunjukkan bagaimana cara merakit trampolin ini. Nah, itu tadi review aku mengenai trampolin ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel aku. Dan teman-teman bisa share video ini. Atau teman-teman yang sudah pernah coba trampolin ini, ataupun yang tipe karet, bisa komen di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.